Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dila Aldetasya. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Indah-Pasta PGRI, Prodi Pendidikan Ekonomi. Dan untuk kesempatan kali ini, saya ingin mengajarkan kalian semua untuk mengenai investasi dalam teori ekonomi makro. Apa sih itu investasi? Mari kita simak. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini aku mau ngasih tahu materi apa aja yang nanti mau dibahas. Ini guys sebagai berikut. Yang pertama ada definisi investasi. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Yang ketiga ada peran investasi dalam perekonomian. Yang keempat ada jenis-jenis investasi. Yang kelima ada fungsi investasi. Yang keenam ada hubungan investasi dan tabungan. Dan yang ketujuh ada marginal efficiency of capital, tingkat bunga, dan marginal efficiency of investment. Kata investasi di era zaman sekarang ini mungkin sudah tidak asing, karena sudah banyak orang yang sudah melakukan investasi untuk masa depan. Sebelum kita melakukan investasi, mari kita cari tahu apa itu definisinya. Investasi yang lazim juga disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian, istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi diartikan juga sebagai keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan, menambah atau menciptakan nilai hidup. Investasi bukan hanya dalam bentuk fisik, melainkan juga non-fisik, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Apa aja? Yang pertama ada tingkat keuntungan yang diharapkan atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Bisa disebut juga dengan istilah expected rate of return. Dibagi menjadi dua, yaitu ada kondisi internal perusahaan dan kondisi eksternal perusahaan. Kondisi internal adalah faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan seperti tingkat efisiensi, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi. Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi utama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Dan selanjutnya ada suku bunga. Ada dua faktor yang menentukan seseorang mau atau tidak untuk melakukan investasi. Apa aja yang harus diperhatikan? Yaitu ada bunga dengan istilah matematis huruf I, yaitu biaya modal. Dan yang kedua, rate of return dengan istilah matematis yaitu huruf RR adalah tingkat pendapatan dari modal yang telah kita investasikan. Dengan kata lain, apabila tingkat bunga lebih tinggi dari tingkat pengembalian modal, investasi yang direncanakan tidak menguntungkan. Oleh sebab itu, rencana perusahaan untuk melakukan investasi akan dibatalkan. Kegiatan investasi akan dilaksanakan apabila tingkat pengembalian modal lebih besar atau sama dengan tingkat bunga. Dan yang ketiga, ada ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Dan yang keempat, ada perkembangan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional. Dan yang terakhir, keuntungan perusahaan. Investasi menghubungkan masa kini dengan masa depan. Investasi menghubungkan pasar uang dengan pasar barang. Dan fluktuasi investasi berpengaruh besar pada siklus bisnis. Pada peran investasi dalam perekonomian dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek mempengaruhi output atau produksi dan kesempatan kerja melalui dampaknya terhadap permintaan agregat. Sedangkan jangka panjang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap output atau produksi, potensial, dan penawaran agregat. Untuk pembahasan berikutnya ada jenis-jenis investasi. Apa aja?
Yang pertama ada investasi real atau investasi tetap bisnis. Investasi tetap bisnis yaitu investasi terhadap barang modal untuk pembelian pabrik, mesin-mesin, peralatan produksi atau gedung. Istilah bisnis berarti barang-barang investasi ini dibelikan perusahaan untuk digunakan dalam produksi masa depan. Yang kedua ada investasi persediaan. Investasi dalam bentuk persediaan baik bahan baku, produksi maupun barang jadi. Investasi persediaan barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang pada saat yang sama bisa tidak bernilai apa-apa atau memiliki signifikasi yang besar. Dan yang ketiga ada investasi residensial. Investasi ini dalam bentuk tempat tinggal, seperti rumah, kantor, dan apartemen. Next ada fungsi investasi. Kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dengan tingkat pendapatan nasional. Bentuk investasi dibedakan menjadi dua, yaitu I sejajar dengan sumbu datar atau I bentuknya naik ke atas sebelah kanan. Yang berarti makin tinggi pendapatan nasional, makin tinggi pula investasi. Fungsi investasi juga bisa dinyatakan dalam hubungan matematis dengan bentuk umum. Sebagai berikut rumus investasi. Dan di sini saya juga menunjukkan kurva permintaan investasi. Sebagai berikut gambarnya. Kurva permintaan investasi merupakan kurva tempat kedudukan titik-titik kombinasi jumlah investasi pada berbagai tingkat bunga. Kurva ini memiliki kemiringan negatif yang artinya apabila suku bunga turun, maka jumlah investasi bertambah, dan sebaliknya apabila suku bunga naik, maka jumlah investasi akan berkurang. Berdasarkan fungsi dan kurva investasi di atas, maka investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga. Namun demikian, ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya bagi seseorang dalam memutuskan apakah akan berinvestasi atau tidak. Faktor yang menentukan keputusan berinvestasi adalah tingkat pengembalian modal atau rate of return. Ada 3 kemungkinan yang dapat disimpulkan, yaitu apabila RR lebih besar dari bunga, maka investasi akan dilakukan. Apabila RR sama dengan I, maka investasi dapat dilakukan atau tidak, tergantung dari prospek dari usaha tersebut di masa yang akan datang serta keyakinan investor. Dan yang ketiga, apabila RR lebih kecil dari I, maka investasi tidak dapat dilaksanakan. Sebelum mendapatkan nilai rate of return, maka terlebih dahulu dicari nilai sekarang atau present value. Sebagai berikut, ini dia rumusnya. Dan di sini saya juga berikan contoh soal untuk mencari present value. Yuk kita sama-sama untuk membahasnya. Tentukan nilai sekarang dari warisan sebesar 50 juta yang diterima Ali dalam waktu 3 tahun mendatang dengan tingkat bunga 10%. Diketahui, future value tahun ketiga sama dengan 50 juta, N-nya yaitu jangka waktunya 3 tahun, R artinya bunga yaitu 10%. Kita ubah menjadi desimal menjadi 0,1. Yuk kita langsung aja jawab. Masukkan sesuai rumus PV sama dengan 50 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 0,1 tutup kurung pangkat 3. Sama dengan 50 jutanya kita turunkan dibagi 1 ditambah 0,1 jadi 1,1 tutup kurung pangkat 3. Karena di sini saya langsung menjawab hasilnya, mari kita cari tahu 1,1 pangkat 3 itu berapa. Untuk cara menghitungnya simple banget, bisa menggunakan kalkulator handphone kalian masing-masing. Tanda akar pangkat 3 di handphone kalian masing-masing yaitu X pangkat 3. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada.
Kalau misalnya nggak ada, kamu kalkulatornya diubah ke layar besar dulu, pasti itu ada tanda X pangkat 3. Langsung aja kita hitung, 1,1 langsung dipencet ke X pangkat 3. Nggak usah pakai sama dengan, karena itu sudah menentukan hasilnya berapa. Hasilnya berapa? 1,331. Setelah kita mendapatkan hasilnya, langsung aja dibagi 50 juta dibagi 1,331. Dan hasilnya 37.565.740 rupiah. Jadi kesimpulannya, nilai sekarang dari warisan 50 juta yang akan diterima Ali adalah 37.565.740 rupiah. Gimana? Gampang kan cara menghitungnya? Gampang dong, pasti bisa kalau dipelajari terus-menerus. Ini contoh soal jika future value setiap tahunnya sama. Tetapi jika ada soal yang future value setiap tahunnya berbeda, maka kalian langsung hitung aja setiap tahunnya itu berapa. Dan untuk rumusnya tetap sama, tetap seperti tadi. Ini cuma bedanya setiap tahun dari nilai future value-nya itu berbeda. Dan jika ada soal yang future value setiap tahunnya berbeda, dia juga sekalian mencari metode internal rate return atau disebut dengan istilah IRR. Kalian gak usah khawatir karena di sini saya juga kasih contoh soal untuk mencari internal rate return atau dengan istilah IRR. Dan ini dia contoh soalnya. Yuk kita bahas bersama-sama lagi. Proyek A membutuhkan dana sebesar 290 juta rupiah. Umur ekonomisnya 3 tahun dengan nilai sisa 40 juta rupiah. Cash flow atau future value selama 3 tahun berturut-turut yaitu yang pertama 100 juta rupiah, yang kedua 120 juta rupiah, dan yang ketiga 80 juta rupiah. Jika tingkat bunga yang diharapkan 7% per tahun, berapa IRR? Mari kita jawab bersama-sama. Diketahui N sama dengan 3 tahun, R-nya 7%, kita ubah ke desimal jadi 0,07. Dan S-nya 40 juta. Karena di soal ini ada nilai sisa, maka kita masukkan S-nya. Jangan lupa ditulis juga future value tahun pertama 100 juta, future value tahun kedua 120 juta, dan future value tahun ketiga 80 juta. Dan cara menjawabnya seperti sama yang tadi, bedanya di pangkat. Di sini karena setiap tahun future value-nya berbeda dan untuk pangkatnya juga berbeda. Kita mengikuti setiap future value setiap tahunnya. Dan di soal ini ada nilai sisa, maka kita masukkan juga nilai sisanya. Dan untuk akar pangkatnya itu ikuti yang sesuai jangka waktunya. Karena tadi jangka waktunya 3 tahun, maka ini akar pangkatnya juga ikutan 3 tahun. Nah, kalau udah ketemu hasil dari future value tahun pertama hingga tahun ketiga, dijumlah semua, dan di sini hasilnya 296.226.331,8. Lalu dikurangi dengan dana investasi yaitu sebesar 290 juta yang tertera di soal. Dan hasilnya jadi 6.226.331,8. Dengan tingkat bunga 7%, kita mendapatkan keuntungan sebesar 6.226.331 rupiah. Yang artinya nilai present value yang kita dapatkan lebih besar dari dana yang kita investasikan. Dan untuk mencari IRR, kita harus membandingkan dua tingkat bunga. Yang pertama, kita udah mencari dengan tingkat bunga sebesar 7%. Dan yang kedua, untuk menentukan tingkat bunga yang kita harapkan, itu terserah kita.
bebas mau berapa aja. Asalkan jangan terlalu jauh, maksimal 5 jarak dari tingkat bunga yang pertama, yaitu yang sudah ditentukan. Misalnya, tingkat bunga yang pertama 7%, maka bisa kita ambil di antara 8, 9, 10, 11, 12. Itu 5 jarak. Berarti angka dari 8 sampai 12 itu kalian pilih. Dan di sini saya ngambilnya 10%, karena kan jaraknya masih 3, itu masih nggak apa-apa, is okay. Dan cara hitungnya masih sama seperti tadi, cuma dibedakan di tingkat bunganya aja. Yang tadinya 7% menjadi 10%. Dan tetap sama menggunakan nilai sisa. Jika sudah dihitung semuanya, jangan lupa dijumlah dari future value tahun pertama hingga tahun ketiga. Dan ini sudah ketemu hasilnya sebesar 280.240.420,7 rupiah. Ternyata setelah kita menaikkan tingkat bunga sebesar 10%, present value yang dihasilkan atau present value yang kita dapatkan semakin merendah. Maka dari itu, investasi yang kita laksanakan tidak menguntungkan. Kenapa saya bilang tidak menguntungkan? Karena hasil perhitungan dari present value dengan tingkat bunga 10% dikurangi dengan investasi di awal itu minus 9.759.579,3 rupiah. Lalu langsung aja kita masuk ke perhitungan IRR. Dan ini dia rumusnya. Langsung aja kita masukkan sesuai rumus. IRR sama dengan 7% ditambah 6.226.331,8 dibagi 6.226.331,8 dikurangi minus 9.759.579,3 tutup kurung dikali buka kurung 10% dikurangi 7% tutup kurung. Sama dengan 7%-nya kita turunkan ditambah 6.226.331,8 per 15.985.911 rupiah, 1 dikali 10% dikurangi 7% tutup kurung. Dan untuk cara menghitungnya, kita yang hitung yang perbaginya dulu, lalu dikali 10 kurang 7. Dan udah ketemu hasilnya 1,2%. Langsung aja dijumlah, 7% ditambah 1,2% sama dengan 8,2%. Jadi untuk kesimpulannya, proyek investasi ini layak dilaksanakan karena IRR-nya lebih besar dari tingkat bunga. Next ada hubungan investasi dan tabungan. Tabungan nasional atau dengan istilah kata lain National Saving atau istilah matematis yaitu SN adalah pendapatan total dari perekonomian yang tersisa setelah dikurangi semua konsumsi dan pembelanjaan pemerintah. Karena perekonomian tertutup tidak terlibat dalam perdagangan internasional, variabel impor dan ekspornya nol, sehingga PDB adalah penjumlahan dari konsumsi, investasi, dan pembelanjaan Bila pemerintah. diasumsikan bahwa T melambangkan jumlah pajak yang diterima pemerintah dari rumah tangga dikurangi jumlah yang disalurkan kembali oleh pemerintah kepada rumah tangga, yaitu seperti jaminan sosial, subsidi, dan lain-lain. Maka dari itu, persamaan ini memisahkan tabungan nasional menjadi 2 bagian. Yang pertama, tabungan pemerintah adalah pendapatan yang tersisa di pemerintahan setelah membayar semua pembelanjaannya. Sebagai berikut rumusnya, SG sama dengan T dikurangin G. Yang kedua, tabungan swasta
adalah pendapatan yang diterima rumah tangga setelah dikurangi pajak dan semua konsumsi. Sebagai berikut rumusnya, SP sama dengan Y dikurangi T dikurangi C. Maka dari itu, untuk rumus dari tabungan nasional adalah SP ditambah SG. Dan untuk keterangannya, Y sama dengan pendapatan, T sama dengan pajak, C sama dengan konsumsi, dan G sama dengan pengeluaran pemerintah. The next ada marginal efficiency of capital, disebut dengan istilah MEZ, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal atau nilai pendapatan yang diperoleh dari investasi. Seseorang pengusaha akan melakukan investasi apabila nilai MIC dari investasi yang akan dilakukannya lebih besar dari suku pinjam. MIC ini bisa disebut dengan istilah rate of return. Menurut pendekatan ini, suatu proyek investasi akan dilaksanakan apabila MIC lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku di pasar. Dari MIC dapat diperoleh efisiensi marginal investasi atau bisa disebut dengan MEA yang memperlihatkan hubungan antara investasi dengan tingkat bunga pasar. Dan berikut ada gambar hubungan antara MIC, investasi, dan tingkat bunga. Sebagai berikut. Hubungan antara MIZ, investasi, dan tingkat bunga dapat dilihat dari MIZ yang menurun, di mana garis ini memperlihatkan jumlah investasi yang terlaksanakan pada tingkat bunga yang berlaku. Berdasarkan gambar di atas, penurunan garis MIZ disebabkan oleh: pertama, semakin banyaknya jumlah investasi yang terlaksanakan, makin rendahlah marginal efficiency of capital. Perusahaan investasi pada sektor ekonomi akan menyebabkan penurunan MIC. Dan yang kedua, semakin banyak investasi yang terlaksanakan, maka biaya dari barang modal akan menjadi lebih tinggi dibebankan pada produksi. Sehingga pengusaha akan berusaha merebut pasar dengan menurunkan harga. Ini menyebabkan salah satu terjadinya penurunan MIC setiap sektor ekonomi. Next ada marginal efficiency of investment dengan istilah MEI pada kurva investasi MIC. Diasumsi bahwa harga barang modal tidak mengalami kenaikan sehingga ketika suku bunga barang turun, produsen akan menaikkan investasinya atau membeli barang modal lebih banyak lagi. Namun, pada saat suku bunga turun, semua produsen ingin memastikan investasinya sehingga akan menaikkan lagi permintaan akan barang modal. Dengan naiknya permintaan barang modal, akan menaikkan harga barang modal dan investasi akan turun kembali. Untuk menggambarkan keadaan ini dapat ditunjukkan pada kurva marginal efficiency of investment. Kurva MII ini membagi dua kurva MIC. Pada saat tingkat suku bunga sebesar 10%, maka tidak ada investor yang berani melakukan investasi baru, sehingga total investasi baru adalah 0. Pada saat itu, investasi hanya bersifat pergantian barang modal yang telah rusak. Namun, ketika suku bunga turun menjadi 5%, apabila perusahaan tidak memperhitungkan reaksi rencana investasi dari perusahaan-perusahaan lain, maka investor akan mematok investasi di garis MIC, yaitu sebesar I0 atau investasi 0. Akan tetapi, apabila investor mengetahui bahwa perusahaan lain juga ikut melakukan investasi, maka harga barang-barang modal naik sehingga total investasi turun menjadi investasi pertama.